Ya, halo teman-teman. Ketemu sama Ernest di sini. Sebenarnya ini channel yang baru dibikin ya. Dan ini juga episode pertama. Welcome to the first episode ya, teman-teman ya. Sebenarnya saya memang rencana bareng partner saya, Bro Doni nanti ya. Jadi kita tuh apa ya? Karena memang kita kan partneran ya. Jadi sering banget interaksi, diskusi, ngobrol, bahas bahas ya dari hal-hal yang berkaitan sama kerjaan kita atau juga yang mungkin isu-isu yang di luar kerjaan lah ya yang karena kita kan sering interaksi aja gitu. Nah, that's why kita juga kepikir sayang juga ya kalau diskusi-diskusi atau point of view dari Bro Doni, dari saya gitu kadang-kadang kita suka balas-balesan tapi ya habis diskusi ya hilang gitu nggak terdokumentasi. Nah that's why kita pikir ya coba bikin channel ini salah satunya untuk mendokumentasikan aja sih diskusi-diskusi yang kita lakukan dan ya mudah-mudahan bisa jadi update informasi buat teman-teman semua dan bisa jadi ajang diskusi juga ya di kolom komentar diketik aja teman-teman punya pendapat apa tentang isu yang lagi kita bahas, feel free untuk ngobrol-ngobrol diskusi ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan partner saya baru datang nih. Nah bro nih, Aduh, wah halo. dulu gue minggir dulu deh. Nah gimana, lu habis dari mana? Habis tadi ada interview sama itu calon anak intern juga sih. Sekarang oh kebetulan ya. Hari ini ada jadwal. Oh iya, Pagi-pagi. iya, lagi rekrutmen memang kita. Mm-mm. Nah kebetulan bahas aja ya tentang Gimana? internship ya, anak intern ya. Oh, wah, Lagi bahas, mumpung masih anget nih ya. mumpung masih Lagi hangat. momen-momen intern nyari ya. Lagi momen kita kebetulan tempat saya dan Bro Doni kita ya ada beberapa rekrutmen intern juga ya Bro Doni ya. Ya tadi baru rekrutmen baru interview mungkin masih panas gimana? Wow agak-agak ini nggak intern sekarang kan apalagi Gen Z ya sekarang ini Gen Z ya. Kalau kita klasifikasikan ya sekarang memang apalagi mungkin konten-konten sosmed udah mulai banyak ya yang kesan mengotak-kotakkan ya. Di ada namanya millennials, Gen Z gitu, and ya maybe in another 5 years ada Gen Alpha lagi yang akan mungkin mulai bisa masuk ke dunia profesional mungkin ya. Ya. Tapi gimana pendapat Bro Doni sendiri nih tentang Gen Z? Gen Z. Sebenarnya in general mungkin ini sering jadi kita bilangnya apa ya polemik ya banyak em, orang tuh mulai semi maksudnya mungkin dari generasi kita sendiri ya. Ya. Ya kita kalau misalnya ngobrol dengan sesama para orang-orang dan memang rata-rata manajerial ke atas mereka banyak banget yang curhat tentang oke Gen Z itu secara lebih ke mental sih basically kalau kita lihat dari sisi performa mayoritas tuh ya nggak ada yang jauh berbeda ya apalagi dibandingkan zaman kita dulu di mana akses informasi kita mungkin lebih terbatas ya kita zaman dulu bahkan baru bisa akses internet dengan bebas bahkan ketika kita udah ya levelnya udah sekolah ke atas gitu. Nah sedangkan kalau anak-anak Gen Z akses informasi udah banyak. Nah tinggal apakah dari mereka bisa menyadur ya dengan benar ya di situ. Jadi sebenarnya secara pengetahuan, secara skill kita bilang Gen Z itu tuh seharusnya itu lebih bagus dari kita apalagi plus mereka sekarang tren teknologi kan cepet banget ya ya maksudnya kebetulan tadi kita interview tim IT juga kan nah Oh buat anak IT ya. iya Bro Doni ngurus IT sih. wajah IT Oh ya IT. nah jadi secara teknikal tak banyak malah idealnya mereka lebih bagus karena mereka banyak dapat tren dan asupan-asupan dari mungkin kita bilangnya ketika dunia perkuliahan mereka juga secara asupan informasi udah lebih mending lah dari kita ya dimana kita dulu kuliah IT zamannya kita taunya apa gitu ya ujung-ujungnya oke targetnya jadi programmer terus nanti jadi sistem analis gitu kan zaman sekarang jenjangnya banyak bahkan istilahnya secara profesional tuh bidangnya banyak gitu nah cuman kita bilang dari sisi mentalitas Ini yang sering kali jadi momok ya iya di sebenarnya kalangan apa namanya recruiter ya. Jadi dari point of view saya sendiri sih begini ya. Pada dasarnya tuh mental semua
orang tuh harusnya mulai posisi yang sama. Nah, cuman kita bilang ini sering jadi perdebatan ya. Salah satunya antara ini pertanyaan yang bahkan lucu sih. Mulai tahun ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kita akan sering lembur, Pak? Oh, Apakah ya, kita bakal ada istilahnya akan ada kerja di luar jam kerja? Kalau dari profil gua sendiri ngebayangnya gini, itu pertanyaan yang zaman kita pun nggak mungkin kita tanyakan. iya, Sebenarnya kita nggak pertanyaan kayak gitu kan. Berarti ini yang gua tangkap sendiri, ini sebenarnya tuh relate dengan konten-konten yang ada di zamannya sosial media ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali nih, sorry itu saya bukan merujuk ke spesifik konten creator, cuma mungkin banyak kan menjadikan ini guyonan atau joke, tapi nyatanya ketika diterima sama anak-anak yang ya Gen Z sekarang, mereka jadi menganggap ini adalah hal-hal yang umum. Jadi ambil contoh, oke banyak konten yang bilang, oh lembur nggak dibayar, oh sering lembur tapi nggak dapat istilahnya pengakuan, bla 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 gitu. Jadi mereka tuh jadi membuat kesan anak Gen Z itu tuh perlu ada validasi gitu. Padahal by default kemarin ada yang bertanya ya maksudnya pertanyaannya sebenarnya juga bahkan kandidat nih ya. salah satu kandidat Waktu interview ya. dia bertanya ke lucu, Pak apakah di sini perusahaan ini yang menganggap stafnya seperti keluarga ya Pak? Nah jujur itu pertanyaan yang lucu karena apa? Ya maksudnya ya gue juga tahu sih ada konten-konten yang selalu bilang oke, perusahaan yang di depannya ngomong seperti keluarga itu yang bakal ibaratnya exploit ya kita bilang eksploitasi gitu. Ibaratnya lu kerja kan nggak usah kerja, nggak usah pakai jam, kan kita keluarga bla 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 gitu. Itu mungkin dianggap sebagai jokes tapi jadi menimbulkan ketakutan Di kalangan anak-anak Gen Z yang nonton ya. Iya, di kalangan yang mungkin kebetulan satu mereka sedang lagi momen-momennya mencari ya. Walaupun mungkin ya internship itu sifatnya mungkin memang intern ya, bukan yang full time atau apa. Namun mereka jadi sudah mulai mempertimbangkan itu bahkan ketika intern. Nah jadi ya waktu itu sih gue jawabnya simpel aja ya, saya sendiri juga orang nggak mau lembur. Kita kerja efektif, kita misalnya dari 9 to 6 kita kerja efektif, usahakan jangan, apalagi kita bicara technically ya, jadi kita bicara kalau di IT itu kita salah satu momok kita itu adalah jangan pernah deploy upgrade ketika hari Jumat. Amit-amit ketika deploy ke production satu minggu libur terus sistemnya down, siapa yang pegang? Nah intinya yang hal seperti itu yang kita jaga, tapi by default juga siapa sih yang ibaratnya ini ya maksudnya setiap manusia tuh punya staff punya kehidupan masing-masing, kita sadar kita sendiri juga punya. Nah cuman ketika poin itu di raise dari awal itu yang malah jadi pertanyaan. Mungkin gue nggak bisa bilang mental mereka lemah atau apa, tapi setidaknya nih kayaknya mereka tuh menilai wah Gen Z ini ibaratnya zaman sekarang tuh seperti ini, mereka jadi takut dan mental mereka jadi defend dulu. Beda ya, mungkin beda ya bro Ernest ya, kita ngerasa ya zamannya kita aduh yang penting kerja dulu deh, kita fokus kerja dulu, deliver something yang memang membuat misalnya dari kantor atasan mereka merasa puas gitu. Sisanya baru kita bisa ya istilahnya menyesuaikan gitu ya, tapi nggak dari depan udah kayak membatasi diri, tidak mau lembur, tidak mau ini. Ini menurut gue sendiri sih lebih ke sana ya. Karena kalau gue lihat sebenarnya mungkin gini ya, Gen Z itu kan generasi yang lahir dengan paparan teknologi dan informasi itu lebih gila dari waktu kita lah ya. Kita ini apa ya, milenial ya, kita masih dalam milenial ya, milenial tengah-tengah. Iya, dan apa, sekarang lu lihat aja kan yang namanya sosial media gitu ya, terus digital, semuanya tuh gampang gitu loh, lu akses informasi tuh gampang, dan kadang-kadang lu nggak mau nyari pun feed lu ya supply gitu loh. Itu dia, semakin kita menunjukkan interest ke suatu topik konten, jadi akan disuplai seperti itu, dan jadinya
mereka akan langsung melihat keadaan di dunia nyata tuh seperti itu Ya, semua. otomatis teramplify kan. Iya, Iya. ya kita Ya karena diputar gitu ya. kita bilang aja waktu dulu lah, waktu zaman pilpres gitu kan. Ya waktu dulu benar-benar perang informasi kan pada Iya, kasarnya. iya, Tapi kalau misalnya kita udah condong ke satu pihak, konten kita akan di pihak itu. Itu terus. Konten pihak yang lain juga sama, itulah yang sebenarnya dampak dari sosial media itu sendiri. Nah, masalahnya ya tadi, semua itu mereka anggap sebagai dunia nyata seperti ini, Iya. bakal ribet segala macam. Apalagi mungkin memang benar ya, sekarang tuh juga kita sering dengar kan istilah ada sandwich generation, di mana sebenarnya kita juga termasuk kayak sandwich Iya. generation. Tapi ya balik lagi, sekarang anak-anak muda nggak tahu ya apakah ini berlaku di Indonesia atau global ya, kayaknya global juga sama juga ya, infonya sama. Mereka jadi ngerasa masa depan ini akan jadi sangat berat. Bukan tantangan bahkan, Iya. bukan buat tantangan. Kalau kita bilang tantangan itu seru gitu. Ah. Kalau berat ya udah berat dulu. Gitu. Ya jadi lebih ke dilemanya seperti itu sih. Nah sedangkan kita balik lagi ke yang intern tadi. Mereka justru harusnya intern itu untuk bisa merasakan sebenarnya dunia kerja itu bakal seperti apa gitu ya, istilahnya kan memang bayangan kita juga dulu intern seperti itu. Iya. Nah tapi banyak juga intern yang sekarang udah menganggap ya udah mereka lihat offeringnya apa dulu. Offeringnya apa dulu ya, di sini yang akhirnya jadi apa ya istilahnya ya, ini yang juga kita harus mempertimbangkannya. Jadi oke, misalnya ada anak yang secara potensi bagus tapi mereka jadi punya ekspektasi. Nah kayak kita dulu, kita intern mah gratis. Ya dulu ya kan gratis ya. Kita intern yang penting ini kita jauh-jauh dulu ada kenalan gua tuh, dia bahkan intern jauh-jauh sampai ke Cilegon, ongkos sendiri segala macam. Iya, Nggak nggak dibayar dulu waktu itu. Datang ya kerja aja. Tapi nggak dibayar. Nah, hal-hal seperti itu tuh kalau kita mau compare, imbanya tuh di situ. Bukan berarti ini ya, bukan berarti kita mendukung intern nggak dibayar ya sebenarnya ya. Ya bukan ke sana, Ya, benar ya. tapi lebih ke apa sih sebenarnya yang kita pikirkan dulu, ada deh deliver dulu. Deliver dulu, kita show dulu kalau misalnya kita ini capable, kita mampu, kita layak. Ya. Nah, membedain di situ. Mungkin konteksnya kita lebih condong kayak berpikir ya udahlah kita willing to suffer dulu, bahkan mungkin ya dulu ya. Dan itu bukan sesuatu yang kesannya dipaksakan, memang by default sudah ada. Nah, sedangkan kalau lihat kita generasi sekarang ya imbang. Iya. Jadi mungkin gimana ya, kalau kita pure memandang dari sisi tadi ya, kita bicara kualitas dan yang konteksnya teknikal ya, mereka oke. Tinggal di sisi itu di mana yang gue lucu juga di situ sih. Mungkin gue nggak tahu ya company lain seperti apa. Kalau di kita juga sebenarnya ya kita kalau misalnya kita deliver benar, aman, kerja benar ya amit-amit ya, kita juga males kalau misalnya Sabtu Minggu totok ring, Pak ini ada isu ini Pak, ada foto ini gitu kan. Nah, Ya, intinya kita ya sebisa mungkin kita juga nggak mau lembur gitu ya. ya pada dasarnya Kalau bisa jam kerja tuh ya efektif aja, manfaatkan dengan efektif aja gitu. Jadi sebisa mungkin nggak perlu ada lembur ya. Kecuali yang urgent banget, kliennya nuntut atau gimana ya. Nah, ya seperti itu sih sebenarnya. Kayak kemarin lu develop apa tuh? Develop aplikasi apa buat ada kolam urusan renang, buat ticketing kolam ticketing renang. kolam renang. Nah itu kan dia. jadi harus Sabtu Minggu kerja Ya karena kebetulan open ya. kebetulan sekali jadi yang namanya ya mungkin sifatnya kayak tempat hiburan gitu ya ramainya Sabtu Minggu gitu. Ya. Nah ya itu juga jadi pelajaran sih waktu itu ya walaupun memang itu tim kita tapi memang ada intern terlibat sih waktu itu. Nah ya amit-amit ketika hari Sabtu ada isu dan isunya konteksnya major, ya mau nggak mau kita tackle lah. Ya. Karena apa, jangan sampai, karena gimana ya, aplikasi yang sifatnya operasional kan urusan sama duit. Nah, sampai nanti ada isu yang menyebabkan dari sisi transaksi itu ada masalah, yang repot kan kita juga sebenarnya. Ya. Data-data yang ada nanti nggak valid, nggak sesuai. Nah, makanya itu susahnya. Itu juga ramainya justru di Sabtu Minggu. Nah, akhirnya ya udahlah, kebijakan-kebijakan yang tadi misalnya jangan deploy di Jumat, bahkan kalau bisa maksimal banget Rabu, itu akhirnya kita udah mulai
ini kita pernah kenal sekali soalnya waktu itu. Pengalaman ya. Pengalaman. Nah, kita belajar dari pengalaman gitu ya. Cuman ya bukan berarti kita apa ya? By default kita udah siapin anak-anak. Ya udah kalian Sabtu Minggu standby ya. Silakan lah, ada yang mau beribadah, ada yang urusan keluarga, jalan-jalan sama pacar, saudara dan lain-lain ya sebenarnya nggak masalah. Iya. Selama memang semua itu udah dijaga. Betul. Ya setuju sih. Jadi kalau gua tangkep yang Bro Doni maksudnya ya, Gen Z itu kan sebenarnya pintar-pintar ya. Pintar-pintar ya. Secara ini ya, secara teknik ya, secara kritisnya juga ya. Ya secara gaya bahasa aja Iya. mereka lebih banyak. Bahasa lebih baik ya. Banyak juga yang udah Dibanding lumayan kita dulu ya waktu seumur mereka ya. Jauh ya. Mana ngerti. Oh, mana. Zamannya dulu kita opsi kita lebih terbatas lah memang. Opsi kita jadi ketika dulu kita lulus, ya kebetulan gue lulusan IT tapi bahkan awalnya nggak kerja IT kan, Iya. nggak cukup mampu jadi developer kayak gitu. Iya betul. Memang kayaknya lebih ke apa sih? Lebih ke perlu ini aja ya, perlu yang kita nih yang udah pengalaman gitu, yang kalau ada Gen Z yang mau masuk ke lingkungan kita tuh kayak kita perlu kasih apa sih, gambaran lah ya. Ya. Lo di dunia kerja tuh etikanya tuh harus begini. Ya, Mungkin mungkin lebih ke sebenarnya etika kerja ya. Salah satu poin yang ini etika sih. Bahkan ini banyak banget tren orang-orang tuh di Twitter ya, kayaknya banyak orang pakai screenshot Twitter tentang ibaratnya mengcompare cara mereply sih sama cara mereply yang lain gitu. Kayak gue juga bingung sih, konten kayak gitu tuh orang kayaknya anggap seneng, tapi jadi mereka tuh sadar gak sih mereka tuh lagi di kotak-kotakin gitu loh Pak. Iya betul. Tapi kayak itu sih. Kalau yang gue lihat ya, kayaknya Gen Z itu ya memang gue setuju sama Bro Doni, punya kelebihan lah soal kritisnya, terus apanya lagi, skillnya gitu ya, dan lain-lainnya ya tentunya ya. Tapi ya itu mungkin kita yang tanggung jawab kita nih, yang generasi yang udah lebih pengalamannya gitu. Nah secara ini beda satu generasi sih emang ya, jadi lebih kita senior. bisa lebih apa ya, lebih itu aja sih kalau dari gue, kasih masukan etika dunia kerja tuh better lu ngejawabin klien tuh seperti ini gitu loh, karena posisinya klien itu kan Asal mereka kita mau harus dengar. respect. Iya, penting mereka biar iya mbak ya. Yang penting mau dengar. Iya. Itu udah ke karakter sih memang sih, kita nggak bisa bilang. Ya, Contoh contoh udah masing-masing lah karakter ya. Contohnya Mau dengar atau enggak. anak-anak kita yang sekarang banyak kan yang sebenarnya tuh oke gitu kan. Iya, Nah, oke. nah, makanya Meskipun Gen Z tapi banyak yang mantep. tapi memang bener sih, baru lucu baru tahun ini ada pertanyaan yang soal itu, soal lembut. Oh, Ya kemarin juga gue sempet bantu si itu apa ya, tim kita lah ya, interview iseng-iseng, gue juga masuk. Memang ada juga yang nanya soal lembur sih. ada yang nanya juga. Ada juga yang Nanya. nanya soal lembur. bukan Dan tim dia tuh IT. nanyanya tuh yang agak gue sebel itu. Nggak tahu ya gimana. Mungkin bukan sebel ya. Agak gue gimana ya kalau nanya tuh, Pak, ini mungkin mewakili teman-teman saya ya Pak ya. Mewakili teman-teman saya Pak. Ada lembur nggak Pak di sini gitu. Nah itu gue tuh apa ya, gimana ya? Kalau lu nanya, ya lu aja yang nanya, nggak usah bawa teman-teman lu gitu loh, mewakili teman-teman saya. Tapi beberapa hal itu pintar walaupun licik. Iya, bukan ya, gue nggak bilang itu licik sih, mungkin ya pinter lah ya, pinter inilah, ini apa namanya, membungkusnya lah gitu ya. Jadi 1-2 gol tercapai gitu dengan itunya dia. Tapi maksud gue kalau lu ngomong ya yang lu mau tanya dari diri lu sendiri, ya udahlah, Ya, nggak usah makanya. bawa teman-teman lu. Maksudnya Konopio gua, dia ngomong kesannya mewakili yang lain, tapi dia jadiin temen yang lain benteng karena gua mewakilin yang lain. Iya, Gua sih seolah-olah ngerasanya seperti itu loh. Ya, Meskipun ada temennya lagi, gue kan di situ interviewnya nggak satu anak doang ya. Ya gue kasih tahu seperti itu, kita tuh nggak kalau nggak perlu banget kita nggak usah lembur gitu. Make sure itu efektif aja, yang penting jam kerja kan. Jam 9 sampai jam 6 efektif gitu loh. Setiap Senin sampai Jumat. Kalau itu efektif ya harusnya, mudah-mudahan kalau nggak ada yang urgent banget, ya kita nggak perlu lembur lah. Ya. Gitu ya. Nah, akhirnya ada temennya yang satu pun ngejawab gitu, yang lain. Ya kita bukan takut lembur sih Pak, kata dia. Ini gua mengutip ya. Kita Ya. bukan takut lembur sih Pak.
Ya kalau memang kerjaan belum beres ya kita kerjain lah ya, harus kita beresin ya Pak ya. Ya, karena dia merasa sudah terwakilkan kali ya dari yang sebelumnya. Jadi dia takut, oh gue nggak nanya gitu kali kan. Kan kalau ya, rada kurang ini juga sih, rada kurang comfort kalau melihat orang yang bawa-bawa yang lain gitu. Benar. Ya tapi gimana menurut Bro Doni kan Gen Z itu kan inevitable ya, sampai apalagi nanti ada Gen Alpha gitu ya. Ya, Even yang mungkin kita belum tahu lagi nih akan seperti apa. cuma tahu yang dijadiin konten, ada yang Riz, ada yang apalah, gue nggak tahu lah itu tahun-tahun apa gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau menurut gua kita tuh mengotak-otakkan by generasi juga benar-benar salah ya, salah benar gitu. Sebenarnya bukannya dalam Karena arti tergantung orangnya juga ya. Kalau Ah, kita nggak bisa generalisir, karena lu generasi milenial lu pasti begini, karena lu Gen Z Iya. lu pasti begini. ibaratnya kan itu jadi udah bikin stereotip Ya, gitu. stereotip, Karena ya. ujung-ujungnya yang namanya karakter manusia kan saya ada porsinya Ah, masing-masing. tetap ada faktor individunya ya, masing-masing ya. Karena beberapa di tim kita juga oke kok ya. Meskipun Gen Z ya, etos kerjanya oke juga. Dia klien nanya malam-malam dijabanin juga. Iya, Dijawab sebenarnya malah gue juga bingung. kadang bilang, waduh kalau kamu pakai nama temenin, bahkan kita yang ngasih tahu ah, kadang kan. Iya. Karena itu lebih kayak etika. Kita bicaranya yang kayak gitu tuh udah ya etika profesional gitu kan. Nah makanya di situ bukan dalam arti kita aja gitu sampai harus jawab segala macam ya. Dia punya kesadaran sendiri dan itu bagus Ya. sebenarnya. Itulah ya dinamika yang sekarang. Ya, itulah. Jadi pesannya Bro Doni apa nih? Buat para company dan juga Gen Z. Saya nggak mewakili yang lain-lain ya. Objektif aja ya. Objektif aja. Ini mungkin kalau dari gua sendiri sih satu. Mungkin kalau fokusnya dari perusahaan gitu, memang benar tadi yang dari Bro Ernest bilang, kita tuh perlu menyampaikan. Memang maksudnya begini, kita harus memberikan para ya maksudnya kita bilangnya baru lah ya, itu pertama rasa aman dan nyaman dulu sebenarnya. Ya. Jadi agar mereka tidak istilahnya kan banyak tuh mungkin ya, semakin besar perusahaan semakin nggak mungkin lah di mereka urusin ibaratnya perusahaan A gitu yang gila karyawannya yang masuk aja setahun bisa ada berapa puluh berapa ratus orang gitu. Mungkin secara personal nggak mungkin bisa approach timnya anaknya satu-satu gitu, tapi ya memang eh, harapannya sih kita juga bisa lah mengayomi mereka dulu. Nah agar kita mengkomunikasikan sesuatu itu bisa lebih enak, lebih benar. Oke lah konteksnya contohnya kayak bahasanya jangan terkesan nyuruh-nyuruh ini segala macam gitu. Ya ini sebenarnya kayak kemarin yang lagi rame tuh ya, yang soal apa namanya studio game yang Indonesia yang mengabuse anak-anaknya. Nah itu contoh konyol. Jadi nah ya basically kita pun marahin gitu kan. Iya. Gila bro. Ya, chatnya sih gila ya. Kalau orang bener ya. Ya konteksnya udah bener Udah karena bener. udah dikejar Interpol Iya. kan mereka terakhir. Iya. Nah jadi lebih ke sana dari sisi perusahaan gitu, sama ya tadi sudah kalau bisa memang minimal sudah menyusun lah program-program yang bisa disampaikan. Jadi bisa dari tim yang baru masuk itu bisa di-sharing sebenarnya tuh cara, contohnya kayak tadi cara menghandle pertanyaan ini seperti apa, klien seperti apa, cara follow up yang benar seperti apa. Nah itu ya gitu. Jadi mereka jadi kayak punya arahan gitu. Nah, kalau dari sisi ya mungkin konteksnya Gen Z-nya sendiri, apakah itu tadi dokter atau pencari kerja baru, ya sebenarnya bukannya dalam arti gua kayak bilang lu jangan nanya lu patternnya segala macam, tapi setidaknya di pola pikir kalian dibuatlah kalian dulu, apakah kalian layak dulu gitu. Kalian pertanyakan diri kalian dulu, apakah gua layak nih, gua coba istilahnya mencoba sini gitu, karena dimulai dari situ dulu. Nah jadi ini kalau bahasa kita dulu ya, kita dulu pelajaran PPKN gitu kan. Kalian sudah siap dulu dengan kewajiban sebelum mempertanyakan hak. Itu berat ya. PPKN dulu ya. Dulu ya. Jadi ya mungkin bebas lah ya, konteks kewajiban ini berarti dari konflik kita sebagai orang dunia kerja ya, berarti kalian fokusnya ke deliver dulu. Sebelum nanti kalian lihat apakah haknya sudah sesuai. Jangan dari awal udah tanya dulu haknya apa baru buat turun.
Oh. Baru ibaratnya kalau gue dapat segini ya udah gue mau kerjain segini gitu. Nah, karena apa? Hal-hal seperti itu mungkin oke buat kalian di jangka pendek. Di jangka panjang, balik lagi tergantung perusahaan. Tapi dari point of view gue sendiri, di jangka panjang, anak-anak seperti ini yang belum tentu bisa panjang di satu perusahaan. Berpotensi jadi ya udah gue nggak merasa cocok sih, gue pindah yang lain, masuk ke pindahan sini. Zaman sekarang kayaknya banyak yang kayak gitu kan, kita bilang foto loncat kan kalau dulu. Anak zaman sekarang atau Gen Z ya kita nggak tahu ya. Pokoknya ya anak zaman sekarang lah melihat perusahaan itu bukan apa ya, nggak tahu ya benar apa enggak, tapi kayaknya gara-gara efek teknologi lagi nih, digital. Jadi buat mereka tuh cari uang ya gue nggak harus kerja di perusahaan dulu lah, gue bisa kerja di tempat lain, gue jadi YouTuber juga bisa. Ya, monggo Jadi vlogger ya, silakan. bisa kan. Monggo silakan. Yang namanya jalan hidup orang ya silakan lah milih sendiri ya. Nah, kalau di sini memang konteksnya kalau misalnya lu mau berkarir di suatu tempat gitu, banyak pertimbangan dari sisi dunia profesional gitu aja. Berarti ini konteksnya kalau lu mau berkarir ya, Berkarir lah kita bilangnya ya. kalau Jadi nggak mau berkarir ya ya suka suka-suka lah, suka-suka lu mau jadi kompetitor kan lu bos atas diri lu sendiri itu lu bilang gitu. Nah, tapi kalau lu mau berkarir, pertimbangan itu seperti itu. Perusahaan tuh akan lihat apakah memang, karena balik lagi kalian banyak yang mempertanyakan, oke, gue punya CASEVER segini, gue dapat kasarnya gue dapat sertifikat apa gitu. Perusahaan lihatnya kebalik, gue udah kasih segini lo layak gak? ya kan bisa deliver apa gitu ya. Iya, lihat di situ, dan kalian akan pasti mikirin ini. Kalau misalnya kalian someday sudah memiliki jabatan manajerial sendiri, selamat menerima anak-anak baru tuh bakal kayak gitu. Ya itu kan roda kehidupan berputar. Makanya gue lebih mikirnya tuh ujungnya sama. Kita dulu juga beranggapan seperti itu ke generasi atas kita kan. Ya, ya. Apa zaman kita dulu, salah dikit omelin ocehan, sekarang mah bisa dilaporin. Iya. Zaman dulu udah diabuse. Gue pertama kali kerja cuma salah ngeklip aja, gue langsung dibilang, kamu udah capek-capek kuliah, inian aja nggak becus. Ya. Dunia itu seperti itu. Ya bukan kesel dulu ya. Main kesel tapi ya udahlah gitu kan. Yang lama-lama alot gitu, paling ya udah. Malah pas gua mau waktu dulu pas kita mutusin mundur gitu kan, ditahan-tahan. Iya. Kan seperti itu makanya. Fair sih. Meskipun sebenarnya kita juga agak kurang fair juga kalau membandingkan dulu kita begini terus Ya memang mereka, ini mungkin ada semi kita juga niatnya berarti mereka harus bukan berarti mereka harus merasakan yang sama. Nggak juga, itu udah jadi abuse kalau zaman sekarang. Gitu, di zaman sekarang ya. Maksudnya dipertimbangkan saja. Sebenarnya ketika kita di dunia profesional, ya tadi fokus apa yang memang lu bisa kasih dulu, apa yang mampu kasih dulu Ya, sebelum Oke, fokus pada apa yang bisa gua deliver dulu ya. Sebelum nanti fokus ke ya gua terimanya apa. ya ini mungkin lebih banyak untuk yang baru ya, yang fresh gitu, mungkin baru 1 tahun, karena mungkin yang levelnya udah berapa tahun kerja, mereka udah tahu. Ya, Gue udah tahu kapabilitas gue seperti apa ya, gue tinggal cari offering yang tepat, itu silakan. Ya. Nah, Gue setuju sih. Kalau udah level lu udah tinggi, ya udah. Ya itu udah name your price lah ya. sifatnya. Sebenarnya. Tapi kalau baru itu pengalaman belum baru ada, ya untuk pengalaman. terus skill dunia pemandunya gitu. Ibaratnya kita dulu tuh masih katak dalam sumur ya, kita bilangnya kan. Nah, katak dalam sumur yang belum tahu dunia luar. Peribahasa dulu, nggak tahu anak zaman sekarang tahu apa enggak gitu kan. Nah, itu cari pengalaman dulu nih sebanyak-banyak ya sebenarnya. kita Yang coba lebih butuh tuh itu ya. tumpukin pengalaman sampai kita keluar dari sumur. Ketimbang lu gua bakal dapet apa nih gitu. Iya, nanya dulu, lu mau naro ini dapat apa? Gimana? Ya. Setuju sih. Jadi apa namanya? Fokus ke kontribusi lu. Ya, kontribusi bahasa. Habis kalau lu udah bisa buktiin lu bisa kasih kontribusi dan ternyata perusahaan masih nggak menghargai lu, baru lalu keluar Itu dia. Lu cari yang lain. Iya, yang kayak gitu tuh yang kayaknya lebih fair ya kita bilang ya, dibanding dari masing-masing tuh udah blocking gitu. Ya kita juga sebagai ibaratnya oke lah memiliki usaha juga ya, kita juga mesti open gitu kan. Kita juga jangan terlalu kayak apa namanya
ibaratnya ya udah nanti kamu join dulu ya segala macam gitu kayak ML. Ya, Ya, ya. ya kode gue sih panjang seperti itu ya. Lumayan juga panjang. Iya, lumayan panjang ya. Oke deh, ya udah karena sudah panjang, kurang lebih seperti itu diskusinya tentang ya karena tadi ya baru rekrutmen juga dan ya memang beberapa yang bukan beberapa ya semua yang kita rekrut di intern ya pasti Gen Z lah sekarang, bahkan mau nanti beberapa tahun lagi ya Gen Alpha gitu. Jadi ya kalau buat saya sih, buat gua ya Bro Doni ya kita it's inevitable lah, kita harus siap lah sama itu ya, gap umur yang semakin jauh sama kita ya, karena gue sama lu kan makin tua dan ya kalau kita mau keep hire internship ya pasti ya yang akan datang ya anak-anaknya ya akan muda-muda. That's why menurut gue sih sebagai perusahaan ya kita penting untuk regenerasi, makanya Itu wajar lah. nggak mungkin itu yang nanti baru masuk ada yang bagus, ada yang cocok gitu ya. Ya udah kita ajak bareng-bareng gitu loh biar bisa jadi leader-leadernya yang baru. Ya, Jadi yang gapnya nggak terlalu jauh sama nanti yang di bawahnya lagi. Gue udah nggak tahu lah tren anak sekarang seperti apa, jujur aja. Makin lama makin ada gap itu makin susah komunikasinya. Benar ya. Tinggal nanti gimana peran kita aja nih, generasi yang udah lebih di atasnya bisa kasih masukan, kasih insight. Ya, Di dunia kerja tuh begini. itu kalau tantangan kita dari itu kita juga ya, bukan dalam arti kita nyantai aja yang terima gitu kan, kita juga harus keep up gitu. kita juga harus upgrade juga sih sebenarnya, upgrade juga sama kondisi informasi yang ada dan sebagainya ya. Harus upgrade juga sih kita juga ya. Jadi sama-sama lah. Gen Z-nya juga gimana kita bisa mengoptimalkan segala kelebihannya anak-anak itu loh, yang lu bilang kan mereka lebih pinter-pinter, lebih kritis. Ya, Tinggal itu kita tantangan dari kita juga. iya kita cetekin aja biar apa ya, sama-sama gitu punya inisiatif yang sama buat kontribusi bareng-bareng kan sebenarnya itu ya. Ya mungkin gitu aja sih biar nggak kepanjangan lagi. Ya udah, episode 1 kurang lebih seperti ini. Panjang juga Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang mau diskusi silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lagi nonton dan yang baca juga di kolom komentar ya. Ya, oke, gitu aja. Thank you. Bye-bye.